boneka. Maksudnya boneka? Boneka ya apa maksudnya? Ya putih, beleduk. Iya iso putih ngono. Cemong. Iya sumpah. Kaget aku. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad ya Rasulullah. Hari ini kita bisa berkumpul dalam acara majelis kecil-kecilan karena kalau besar Siapa? Ayo. tapi sebelum itu mari kita semua berikan seluruh seluruh doa kita untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya itu, mari kita juga sempatkan berdoa untuk keluarga, sahabat maupun diri kita agar bisa terus sehat sebagai umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Hadirin, hadirin. Hari ini kita mau membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa itu Pak? Apaan tuh? Kan ada yang tahu? Silaturahmi telat. Nah, apa sih silaturahmi itu? Nah, sebelum itu teman-teman mungkin pernah silaturahmi di berbagai acara. Tapi mungkin teman-teman sadar gak kalau kita itu silaturahminya sekarang itu cuman lewat WA, ngirim stiker Jomo, maksudnya ngirim stiker. Habis itu kalau nggak mentok-mentok ya nge-like Instagram orang, story entah apa. Bener gak? Nah, apa itu? Bentar ya. Nah, sekarang coba bayangin kalau teman-teman semuanya itu datang langsung ke rumah, entah temen entah siapa. Coba kalian datengin, itu rasanya beda. Ada minggu-minggunya. Ada minggu-minggunya. Nah, yang perlu diingat itu gini teman-teman. Apa tuh Pak Ustaz? Iya. Nah, perlu diingat. Jadi sebenarnya gini, walaupun kita datang ke rumah orang, kita mau silaturahmi, tapi ingat kita tuh perlu adab. Gak asal langsung masuk, gak langsung gerudak-geruduk. Emang mau geruduk kos-kosan? Kos-kosan siapa itu, Pak? Hah? Kos-kosan siapa? Jadi begini teman-teman. Ustaz. Nah, jadi gini teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita itu untuk punya adab bertamu. Yang pertama, pertama itu minta izin 3 kali. Maksudnya 3 kali apa Pak Ustadz? Maksudnya kalau kita bertamu sampai di depan pintu ditutup, itu ketuk pintunya. Diketuk pintunya. Pitukan pertama, tok. Assalamualaikum. Ada jawaban enggak? Kalau enggak ada jawaban, ketuk lagi yang kedua. Tok. Assalamualaikum. Paket. Aku amang itu. Nah, kalau sampai yang kedua, yang terakhir adalah ketiga. Yang ketiga, ketuk lagi, tapi disarankan lebih pelan. Tok. Assalamualaikum. Kalau tidak ada jawaban dari penghuni rumah atau pemilik rumah, kita sebagai umat yang beradab diwajibkan untuk pulang. Kita bisa datang lagi entah nanti sore, entah nanti malam, atau mungkin besok, atau mungkin ya kapan saja asal kita ada waktu dan beliaunya juga ada di rumah. Nah, yang kedua itu posisi berdiri. Posisi berdiri maksudnya gimana Pak Ustadz? Nah, kalau berdiri
itu jangan di depan pintu yang terbuka. Kalau misalnya pintu orang yang mau kita kunjungi terbuka, itu jangan di depan pintu. Seperti kata Nabi Muhammad. Karena kenapa? Ya nanti dari CCTV, takut. Nah, habis itu yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga itu ada lagi. Yang ketiga itu bukan Pancasila. Yang ketiga apa Pak? Ganjar. Nah, oke, bentar, ini yang ketiga loh ya. Itu perhatikan waktu saat bertamu. Nah, jangan datang atau jangan bertamu pada saat orang lain itu beristirahat atau waktunya kita beristirahat. Apalagi jam tidur siang atau enggak terlalu malam. Jadi kita itu disarankan tidak bertamu pada saat siang. Itu jam berapa Pak Ustadz? Ya sekitar setelah sholat zuhur hingga nanti asar mau tiba. Kalau malam itu di atas setelah sholat isya, itu sangat tidak disarankan karena kita takut mengganggu kenyamanan tamu yang mau kita datangi, seperti itu. Kecuali kalian ada janji, aku mau datang ke rumahmu dong. Kamu bisanya jam berapa? Oh, aku jam 8 malam. Oh, oke, aku datang nanti jam 8 malam ya. Itu bisa. Misal lagi, aku mau ke rumah kamu dong. Ada orang tua kamu nggak kira-kira? Nggak ada, orang tuaku lagi keluar. Oh, loh, maksudnya biar nyaman. Mungkin ada sesuatu yang rahasia, biar orang lain tidak ketahui. Masuk akal. Nah, habis itu ada lagi ternyata yang keempat, nambah lagi nih. Nah, yang keempat itu kita harus duduk dengan sopan. Iya dong. Masa datang ke rumah orang langsung ini? Aduh. Kan nggak boleh dong. Kan nggak boleh. Itu kita harus menghargai tuan rumah. Ingat, kita di situ hanya untuk bertamu, menyampaikan informasi, bukan mau melanjutin delegasi. Nah, sama satu lagi, bertamu itu secukupnya, alias jangan lama-lama. Ya takutnya kan, kalau kita terlalu lama, orang yang sudah mengantuk gitu, terus kita lanjut ngomong kan nggak enak. Kasihan orangnya. Mending kalian ngomong di rumah, ngomong sama pacar, ngomong sama kucing. Sehat Mas, kamu ngomong sama kucing. Nah, semua itu tadi itu ada dalam satu hadis, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bunyinya itu gini: wala yahullahu ayyukima indahu hatta yuhrijah. Dan tidak halal bagi tamu untuk tinggal di tempat saudaranya hingga ia menjadikannya berdosa, karena hal itu akan memberatkan tuan rumah. Artinya jangan sampai tuan rumah itu senyum di depan, tapi di belakang cas listriknya naik atau enggak makanannya habis. Israel kamu. Enggak, maksudnya begini. Intinya kita itu harus tahu kenapa kita mau bertamu, kapan kita mau bertamu, itu diperhatikan semuanya. Waktunya, kegentingannya itu semua harus diperhatikan. Nah, kenapa sih harus repot-repot silaturahmi? Kan cuma datang aja, kita ketemu teman kayak biasanya. Karena hikmahnya ini luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Man ahabba ayyuh sato lahu fi rizkihi wa yunsa lahu fi asarihi fal yashil harahimah. Barang siapa yang ingin diluangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu adalah salah satu pintu pembuka rezeki. Bukan cuma uang, tapi juga kesehatan, iman, ketenangan. Apa sih? Ketenangan. Oh ya, bagus. Selain itu, silaturahmi itu menghapus dosa dan dendam. Wow, banyak konflik keluarga itu selesai karena satu orang berani datang dan berkata, maafkan saya minta maaf, saya bersalah, saya Yahudi. Bahkan Rasulullah itu bersabda dalam hadis riwayat Bukhari,
laisal washilu bil muqafihi walakinnal washilal ladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Penyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang balas kebaikan orang lain, tetapi penyambung silaturahmi itu adalah orang yang menyambung kembali tali persaudaraan jika kembali putus. Nah, jadi yang hebat itu yang datang bukan karena dibalas, tapi yang datang walau sempat disakiti. Luar biasa. Jadi seperti itulah silaturahmi. Dari yang saya jelaskan ini mungkin teman-teman ada yang mengganjil, silakan. Mengganjal, Pak. Ya. Saya mengganjil. Oh, ya. Menggenap saya. Waduh. Izin bertanya, kalau kita sedang bersilaturahmi bertamu ke rumah teman ya, niatnya tuh biar panjang umur kan ya. Wah, bagus itu bagus. Terus saya di sana itu malah ngabisin nastarnya. Waduh. Bentar. Terus habis itu kan itu termasuknya itu menambah rezeki saya atau menambah dosa saya. Soalnya kan saya kan dapat nastar. Terus saya minta bungkus. Waduh. Bentar. Gini. Ini bukan cuma sekedar bersilaturahmi ya. Ini silaturahmi berkedok perampokan rumah. Tapi begini semuanya, hadirin semoga kalian. Sebenarnya kita itu tidak apa-apa untuk datang dan menikmati apa yang disajikan oleh tuan rumah, itu nggak apa-apa, Mas. Karena begini, kalau kita menyajikan, berarti kita sebagai tuan rumah itu mendapatkan pahala sedekah, tapi masnya dapat predikat tamu tidak tahu diri. Maru, nggak boleh. Ingat, adab itu di atas ilmu. Karena kalau di atas nasi goreng topping. Nah, jangan sampai niat nyambung umur, malah nyambung utang gara-gara nastar. Karena gini, Rasulullah itu pernah bersabda dalam suatu hadis yang bunyinya itu, kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim doifahu jaizatuhu yaumun la wa lailatun wadiya fatu salah satu ayyamin fama ba'da dzalika fahuwa sadaqatun wala yahillu lahu ayyash wa biya indahu hatta yuhriju. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamu-tamunya dari menjamunya dari siang hingga nanti bertemu dengan malam. Dan bertamu itu 3 hari, lebih dari itu adalah sedekah baginya. Tidak halal bagi seorang tamu itu untuk tinggal hingga nanti seseorang mengeluarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti itu. Jadi ketika kita bertamu, batas maksimalnya kita itu cuma cukup 3 hari. Kalau lebih dari itu kita dapat dosa. Nggak boleh. Kita adalah orang yang beradab. Ingat, adab itu di atas ilmu. Jadi kalau kita tahu bertamu hanya untuk 3 hari, ya sudah. Kalau bisa sebelum 3 hari kita keluar dari rumah itu, kita meninggalkan, kita terima kasih. Karena kenapa? Terakhir kali seseorang bertamu lebih dari 3 hari jadi Israel. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi nggak? Oh iya, oke Mas. Serius nih Mas, serius Pak. Serius. Ya. Oh ya, bagus. Jadi kan kalau kita mau bersilaturahmi ya, sama orang yang kita punya konflik sama dia. Nah, itu takutnya kita itu malah mengganggu, malah menambah perdebatan baru. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Oh, ya. Jadi masnya sama tuan rumahnya sama-sama panas nih ya. Nah, itu pertanyaan bagus Mas. Yang tanya bagus, yang jawab jelek. Nah, jadi begini Mas. Kalau kita sedang berkonflik dalam kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan untuk bertemu ya Mas ya. Etikanya itu kita itu harus istilahnya mendinginkan suasananya terlebih dahulu. Seperti itu. Bisa pakai perantara atau kirim pesan singkat buat minta izin. Jadi misalnya kayak kirim aku mau tamu ke rumahmu boleh nggak? Kalau misalnya nggak dijawab ya sudah, kita mungkin bisa cari perantara. Mungkin kalau masnya bertengkar sama masnya, cari perantara. Masnya yang pakai jaket jeans itu boleh dipakai. Tolong dong kamu kasih ke dia
ini hadiah, misalnya kita kasih hadiah gitu ya, kasih ke hadiah, oke, ini hadiahnya apa? Udah kasih aja, ya barangkali biar masnya yang ini kalau menerima, oh ternyata dia masih peduli gitu. Diam. Nah, kalau sudah kayak gitu, silaturahminya itu baru bisa kita lakukan. Jangan maksa. Kalau suasana masih panas, itu jangan maksa buat masuk ke rumah. Ya iya dong masih panas. Masa masih kebakaran kalian mau datang ke rumahnya? Tok 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 tok. Assalamualaikum. Ada orang nggak? Nggak boleh. Itu sudah merepotkan tuan rumah, merepotkan yang nolong. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada ya? Tidak. Bagus. Nah, karena adab tamu itu untuk membawa damai, bukan membawa konfrontasi. Karena dalam suatu hadis ditunjukkan seperti ini. Laisal wasilu bil mukafihi walakinnal wasila silal ladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Penyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang balas kebaikan orang lain, tapi penyambung silaturahmi adalah orang yang menyambung kembali tali yang sudah putus, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Nah, jadi seperti yang sudah bisa kita dapat atau mungkin bisa kita simpulkan ya, silaturahmi itu kuncinya itu ada pada kenyamanan kedua belah pihak, seperti itu. Yes, seperti kata-kata di TikTok, kuncinya apa Kak? Kuncinya itu komunikasi. Seperti itu. Jangan sampai kita niat cari berkah malah cari fitnah karena tidak ada yang tahu adab. Semoga kita yang mendengarkan dan semoga kita bisa termasuk dalam golongan yang menyambung tali persaudaraan. Amin. Amin. Nah, mungkin ini karena berhubung waktu sebentar lagi mau buka puasa ya. Mungkin kita akhiri saja ya. Oke. Mungkin seperti itu dulu. Nanti kalau ada kurang lebih kalian bisa tanya ke saya, bisa chat ke saya, atau mungkin langsung mau praktek silaturahmi ke rumah saya boleh. Boleh banget. Nanti saya kasih hadiah. Apa Tenang tuh? aja. Hah? Hadiah apa? Hadiah apa? Kalian maunya apa wis? HP. Wih, ada yang mau HP? Gak apa-apa, Mas. Ya apa aja. Apa aja, Masnya? Dikasih doa enggak apa-apa. Yang ini. Enggak usah banyak-banyak. Nah, bagus, gak usah banyak-banyak. Oke, kalau gitu nanti kalian datang ke rumah, saya kasih nastar aja ya. Oke, mungkin kita akhiri dulu seperti itu. Mau kurang lebihnya, Ustadz mohon maaf. Kalau Ustadz ada salah, Ustadz juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo kita akhiri dengan doa. Oke, ayo kita berdoa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.